Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam jumpa kembali dengan Mbah Bambang di video Mbah Bambang kali ini. Mudah-mudahan teman-temanku yang sementara kerja selalu dapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang sementara di perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Nah, Mbak Bambang di siang hari ini kebetulan nggak ngepulang karena kecapean. Kemarin satu hari penuh ngepulang dan sekarang di rumah saja sambil bercerita-cerita tentang masalah-masalah apa saja, masalah kehidupan yang sering kita alami. Jadi teman-teman, Mbah Bambang kali ini akan bercerita tentang mitos-mitos ya, mitos. Memang cerita mitos itu sejak zaman dulu memang sudah ada. Tidak mengenal dari mana, semua daerah pasti ada cerita-cerita mitos. Namun banyak yang mengartikan cerita mitos itu tidak tidak ada artinya. Selalu dibilang mitos atau fakta. Namun Mbak Bambang akan memberikan contoh satu saja ya. Kebetulan Mbah dari Jawa, jadi mitos Jawa saja. Mbah itu bisa menyimpulkan sebenarnya mitos itu bisa jadi fakta, karena cerita mitos itu cerita-cerita orang dulu yang mengandung nasihat petuah. Itu hakikatnya itu memang bisa terjadi. Memang di era zaman modern ini banyak sekali orang yang melupakan sehingga tidak paham apa petuah-petuah leluhur zaman dulu. Padahal maknanya, hakikatnya itu sungguh luar biasa kalau kita bisa memahaminya. Satu contoh ya, mitos orang Jawa itu tentang pantangan-pantangan ya. Pantangan-pantangan, salah satu contohnya itu kalau sulit cari jodoh, yang ngetren kan sekarang cari jodoh. Zaman sekarang sebenarnya tidak perlu bingung mau cari jodoh. Namun cerita mitos pantangan tentang orang yang sulit jodoh itu harus menghindari. Salah satu contoh kalau di cerita Jawa, orang sepuh, orang tua dulu itu mempunyai nasihat dengan cerita mitosnya tadi. Kalau orang itu sulit cari jodoh, itu hindari ya, pantang. Salah satunya pantang jangan menyapu tengah malam atau pada malam hari. Itu maknanya besar. Kalau kamu sulit cari jodoh, gitu, pantanglah membersihkan atau menyapu di malam hari. Itu hakikatnya begini. Kok nyapu malam hari? Apakah siangnya nggak ada kerjaan? Kenapa harus malam? Itu penilaian orang. Ya pantas saja kamu cari jodoh susah. Karena siang saja malas bekerja, artinya siang jadikan malam, malam jadikan siang. Itu nggak tepat. Kalau bekerja itu pada siang hari, kalau malam hari itu untuk istirahat. Itu makanya pantas saja. Kemudian makna kedua tentang menyapu malam hari. Itu ya bagaimana malam hari kok membersihkan lantai atau menyapu halaman atau apa. Itu lucu. Pasti
tidak jadi bersih sama sekali karena gelap kan. Itu maknanya begitu. Kemudian yang disapu kadang-kadang benda berharga karena nggak kelihatan. Itu salah satu contoh. Jadi penglihatan orang itu menunjukkan dirinya itu pola hidupnya nggak benar. Kerja siang hari, malam seharusnya untuk istirahat. Itu salah satu contoh. Terus kalau kamu sudah cari jodoh, jangan makan apa ya? Makan brutu ayam. Brutu ayam. Itu brutu ayam itu ada tulang apa ya? Itu bagian belakang ayam yang dagingnya empuk itu. Itu hakikatnya begini. Jangan cari enaknya dulu. Jangan enak-enak dulu. Kita ini harus prihatin lebih dulu. Baru nanti memetik kesenangan. Jangan didahulukan senang-senang dulu, susahnya kemudian. Ya penilaian orang ya tentu pantas saja kan gitu. Susah cari jodoh. Itu mitos, tapi mengandung arti nasihat yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi bukan mitos itu diartikan itu tidak akan terjadi, tidak ada. Jadi bisa terjadi. Kemudian orang tua bilang jangan duduk di tengah-tengah pintu. Kalau kamu duduk di tengah-tengah pintu, susah cari jodoh. Ya sudah pasti. Secara etika pun nggak benar. Namanya pintu kan tempat keluar masuk orang lewat, terus duduk di depan pintu. Kok etikanya kok nggak ada? Ya tentu orang mau menilai, entah itu perempuan atau laki-laki, menilainya wah orang itu nggak ada etika sama sekali, sehingga dijauhi orang, dijauhi lawan jenisnya. Itu maknanya seperti itu. Itu banyak sekali ya, apalagi ya. Jangan kalau makan jangan menyisakan makanan di piring kayak gitu. Itu juga punya hakikat mana yang sangat luar biasa. Jadi kalau makan tersisa di piring itu kamu akan jauh dari jodoh. Itu punya makna, yaitu orang itu tentunya menghargai rahmat, ya, menghargai rahmat, tidak boros, mubazir. Jadi keperluan kita, baik makanan atau sandang pangan lainnya, jangan berlebihan sehingga mubazir, boros. Jadi seperti Mbah saja ya, Mbah ini makan itu kalau badan saya masih kuat, belum makan. Kalau masih kuat, nanti kalau terasa tubuh meminta suplai makanan, Mbah baru makan. Tapi kalau masih kuat, Mbah belum makan. Itu banyak sekali cerita-cerita, mitos-mitos zaman dulu. Yaitu salah satu contoh tadi, kalau sulit jodoh, jangan lakukan ini. Itu bukan mitos terus diartikan omong kosong, tapi harus tahu makna dan hakikatnya. Itulah salah contoh mitos. Saya rasa ya, semua daerah punya mitos masing-masing, ya, punya banyak mitos, dan mitos itu menurut Mbah itu adalah bisa jadi fakta. Jadi kalau dilanggar, tentu Mbah tidak memastikan. Yang bisa memastikan itu Tuhan. Tapi kita seharusnya itu harus mengikuti
nasihat-nasihat orang-orang tua zaman dulu. Banyak sekali mitos-mitos tentang mitos-mitos apa saja ada. Itu menyangkut adab sopan santun, menyangkut perilaku, kehidupan yang harus benar-benar kita ini saling menghormati, saling menghargai. Itu sudah diajarkan lewat mitos-mitos tadi. Jadi teman-temanku, itulah salah satu contoh mitos orang yang sulit jodoh, baik laki-laki atau perempuan. Hindari pantangan-pantangan tadi, jangan sampai dilakukan karena maknanya sungguh luar biasa. Mudah-mudahan di pertemuan siang hari ini sekedar memberikan wawasan, mengingatkan kembali nasihat-nasihat orang tua zaman-zaman dulu. Demikian, mudah-mudahan teman-temanku juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan video bahas selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat.